salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan serta teman-teman Universitas Surabaya yang saya kasihi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan limpahan kasih-Nya. Kita semua masih bisa diberikan kesehatan dan kebahagiaan yang melimpah. Pada kali ini saya Monica Chandra, mahasiswa Fakultas Teknobiologi Universitas Surabaya angkatan tahun 2019 akan membawakan sebuah pidato dengan judul Kegiatan Sosial Saat Terjadi Bencana Alam di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang terjadi yang disebabkan karena faktor manusia, faktor alam, dan juga faktor non-alam. Tentunya dari bencana alam tersebut akan menimbulkan kerugian seperti timbulnya kerusakan, korban jiwa, dan juga hancurnya psikologis manusia. Seperti yang kita ketahui, wilayah Indonesia adalah daerah yang rawan bencana. Setidaknya terdapat 12 macam ancaman bencana yang berada di Indonesia, yang terbagi menjadi 3 golongan bencana besar, yaitu bencana geologi, bencana antropogenik, dan juga bencana hidrometeorologi. Bencana geologi seperti gempa bumi, tsunami, dan masih banyak lagi. Sedangkan bencana antropogenik adalah bencana yang terjadi akibat kecelakaan kerja, wabah penyakit, dan masih banyak lagi. Sedangkan bencana hidrometeorologi disebabkan karena banjir bandang, kekeringan, cuaca yang ekstrim, dan lain sebagainya. Beberapa tahun ini, Indonesia sering terjadi dilanda bencana alam, seperti contohnya adalah gempa bumi dan tsunami. Faktor terjadinya gempa bumi adalah pergeseran lempeng bumi yang disebut sebagai gempa tektonik. Sedangkan faktor terjadinya tsunami adalah gempa bumi yang terjadi di dasar laut dengan kekuatan magnitudo 7,6 momen ataupun lebih. Adanya gempa bumi dan tsunami tentunya memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. Jatuhnya korban jiwa, fasilitas yang mengalami kerusakan, penurunan sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun penurunan perekonomian masyarakat. Hancurnya fasilitas akibat gempa bumi dan juga tsunami memberikan dampak buruk bagi pekerjaan manusia yang berakibat pada menurunnya perekonomian Indonesia. Hal ini disebabkan karena aktivitas mereka menjadi lumpuh dan tidak sempat untuk melakukan pekerjaan. Bencana alam memang tidak dapat kita hindarkan, namun setidaknya kita sebagai manusia dan makhluk sosial dapat menolong sesama kita yang terkena bencana alam dengan memberikan bantuan secara medis berupa obat-obatan secara umum, memberikan bantuan psikologis, karena bantuan psikologis itu sangat berguna bagi mereka yang terkena bencana alam yang merupakan korban bencana alam, karena mereka pada saat terkena bencana alam tersebut mereka akan mengalami trauma yang sangat besar. Oleh karena itu, dukungan dan bantuan dari kita sangat berarti untuk mereka. Selain itu, kita dapat memberikan bantuan berupa sandang, pangan, dan pakaian yang layak untuk mereka. Selagi kita mampu, kita tidak perlu untuk berdiam diri saja. Kita tidak boleh bersikap acuh tak acuh terhadap korban maupun sesama manusia yang terkena bencana alam itu. Kita harus benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan kita dengan baik dan benar. Berkaitan dengan bencana alam tersebut, hal yang dapat kita cocokkan dan kita satukan dengan nilai-nilai Pancasila adalah sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa. Itu berarti mendekatkan hubungan kita dengan Tuhan dan juga hubungan kita sebagai manusia dengan sesama kita sebagai makhluk sosial. Hal yang dapat kita lakukan dalam konteks bencana alam ini adalah kita dapat membantu sesama kita dengan beramal. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan beradab berarti kita harus membantu sesama kita secara adil dan merata. Kita tidak boleh pilih-pilih kasih dalam membantu. Semua harus kita bantu secara merata. Tidak ada perbedaan suku, agama, ras, budaya, golongan, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Kita harus membantu mereka dengan adil dan merata. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Kita sebagai rakyat Indonesia harus bersatu menyelamatkan mereka dan memberikan bantuan kepada korban bencana dalam bentuk apapun. Karena sekecil apapun bantuan kita sangat berarti bagi mereka.
Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Itu menunjukkan perlu adanya musyawarah untuk mencapai mufakat, untuk mencegah dan menanggulangi bencana yang bukan berasal dari alam. Seperti contohnya misalnya banjir. Kita dapat mencegah dan menanggulangi banjir dengan cara musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan sehingga kita tahu agar tidak terjadi banjir. Sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berarti kita sebagai masyarakat harus adil terhadap sesama kita. Oleh karena itu, korban bencana alam berhak menerima bantuan dari pemerintah maupun kita sebagai warga masyarakat sekaligus makhluk sosial untuk mendapatkan bala bantuan tanpa terkecuali dan tanpa adanya diskriminasi dari siapapun oleh pihak manapun dan golongan apapun. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata dan tindakan, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi, Tuhan memberkati. I'm a new soul, I came to this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and